Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita sekalian. Kiranya damai Kristus memenuhi hati dan kehidupan kita sekarang dan selamanya. Renungan dari berita Natal hari ini bertemakan orang-orang Majus sujud menyembah Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Sebelum kita merenungkannya dan merefleksikannya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon bijaksana, hikmat, pencerahan dari Allah kita, dan kiranya Roh Kudus membimbing kita, mengarahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami mau merenungkan berita Natal yang bertemakan orang-orang Majus sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pencerahan dan pengertian oleh Roh Kudus, agar kami dapat mendalaminya dan mendapatkan manfaatnya bagi kehidupan kami di masa-masa Natal ini. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berita Natal yang ingin kita renungkan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ini adalah kisah yang hanya dituliskan di dalam Injil Matius dan tidak ada kisah ini dituliskan di dalam kitab lain. Namun demikian, kisah ini penting dan bernilai kekal karena berkaitan dengan berita Natal. Tema yang saya ingin jelaskan dan ulas lebih mendalam dari ayat-ayat yang ditulis ialah orang-orang Majus sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dari bagian ayat-ayat yang kita akan dengarkan dan renungkan, kita dapat merefleksikannya dalam konteks kekinian. Di ayat 1 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yesus sudah dilahirkan dan sudah berada di dalam rumah untuk tinggal bersama Yusuf dan Maria. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada saat orang-orang Majus itu datang ke Yerusalem, Yesus sudah berada dalam rumah yang mungkin disewa atau tempat tinggal mereka sementara. Usianya diperkirakan 2 tahun pada saat orang Majus itu datang ke Yerusalem. Dan siapakah orang-orang Majus ini datang ke Yerusalem? Apakah mereka ini bagian dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang pernah diaspora pada tahun 722 sebelum Masehi, atau pada waktu mereka mengalami suatu pembuangan tahun 586 sebelum Masehi? Tidak tercatat dengan sangat detail siapa orang-orang Majus dari timur ini. Apakah mereka adalah kelompok dari orang-orang di Mesopotamia? Jadi siapakah orang-orang ini? Orang-orang Majus, orang-orang yang dari timur. Kalau kita berbicara tentang dari timur, itu besar kemungkinan dari seberang, dari wilayah Mesopotamia, dari wilayah Sinear, atau dari tempat yang lebih jauh lagi dari sana. Beberapa ahli mencoba untuk menelusurinya,
Tetapi hal yang penting bukan hanya siapakah orang-orang Majus ini, tetapi apa yang sedang dicarinya. Sehingga mereka datang ke Yerusalem. Di ayat 2 dijelaskan, dan bertanya-tanya. Jadi mereka, rombongan orang-orang Majus ini bertanya-tanya. Pertama yang ditanyakan, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Ini pertanyaan yang pertama dan tentunya ini menjadi pertanyaan kita juga. Di manakah orang-orang Majus ini bertanya dan kepada siapa ia bertanya dan apa yang menjadi isi pertanyaannya? Orang-orang Majus bertanya mungkin kepada banyak orang yang ada di timur, atau dia mengikuti bintangnya dari timur itu dan tempat persinggahan demi tempat persinggahan yang mereka lewati, mereka bertanya. Bertanya dan bertanya dan bertanya. Pertanyaannya sama. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu bisa jadi berkaitan dengan rasa penasaran, rasa ingin mengetahui. Tujuannya satu, yaitu untuk menyembah raja itu. Tujuan yang sangat tidak masuk akal. Mengapa? Karena orang-orang Majus dari timur dan mereka bukan berada di wilayah kekuasaan yang berkaitan dengan tanah Yudea. Dan mereka juga tidak berada di dalam kekuasaan daripada kerajaan yang mungkin hadir atau ada pada saat itu. Tetapi orang-orang Majus ini datang untuk menyembah raja. Biasanya kalau seorang anggota atau warga atau masyarakat dari satu kerajaan mau menyembah, tentu yang disembahnya adalah rajanya. Tentu yang disembahnya adalah pemimpinnya. Tentu yang disembahnya adalah orang-orang yang patut dihormati, patut dihargai karena dia kenal, dia tahu. Orang Majus ini belum kenal, belum tahu, bahkan belum pernah mengerti tentang mengapa mereka harus menyembah raja itu. Ini menjadi misteri sepanjang sejarah sampai saat ini. Ketika orang-orang Majus itu datang untuk menyembah, ada satu kalimat yang paling penting perlu kita renungkan, bahwa orang-orang Majus itu mengakui bahwa raja orang Yahudi itu, raja yang baru dilahirkan itu, patut disembah. Raja orang Yahudi yang patut disembah adalah raja yang baru dilahirkan. Raja biasanya melekat pada diri seseorang karena ia mendapatkan warisan raja dari raja sebelumnya, atau ia mendapatkan itu dengan kekuatan militer atau kekuasaan lain sehingga ia mendapatkan posisi sebagai raja. Belum pernah terjadi seorang raja muncul, hadir sejak dalam kelahirannya. Ini sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi dalam sejarah umat manusia. Kita tahu misalnya ada Raja Herodes, ada Kaisar Agustinus, ada raja-raja lain yang ada di seantero dunia ini. Kita bisa menyelidiki raja-raja itu adalah raja-raja yang dapat menjadi raja karena orang tuanya atau keluarganya atau pemimpinnya sebelumnya memberikan warisan atau ditunjuk sebagai raja. Diwariskan, ditunjuk, atau diberikan jabatan sebagai raja. Misalnya keturunan Daud, tidak semua anak-anak Daud menjadi raja. Salomo, tidak semua anak-anak Salomo menjadi raja. Jadi tiap-tiap raja yang menerima warisan itu pun ditunjuk, dipilih, lalu menempatkan posisi sebagai raja. Dan ini hal yang sangat biasa, umum. Tetapi yang dinyatakan oleh orang Majus ini berbeda.
orang Majus ini menyatakan bahwa raja orang Yahudi itu baru dilahirkan. Jadi sejak dilahirkan dia sudah menjadi raja. Dan raja orang Yahudi. Bahkan di dalam penyelidikan daripada para imam dan ahli Taurat dikatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Tuhan, umat Israel. Tentu pernyataan dan pertanyaan yang pertama dan tentu menjadi pernyataan pertanyaan yang berikutnya ialah bagaimana bisa kita mengerti dan memahami maksud daripada orang Majus ini kecuali kita bisa menyelidikinya dari tujuannya, yaitu mereka orang-orang Majus itu datang untuk menyembahnya berdasarkan pada bintangnya di timur. Pertanyaan yang kedua muncul, bintangnya di timur itu apa sebenarnya? Bintangkah? Lalu bagaimana mereka mengerti dan memahami bahwa melalui penyataan alam bintang, mereka meyakini ada raja Yahudi yang dilahirkan? Apakah orang-orang Majus ini sebelumnya sudah mengetahui dari kisah-kisah dalam perjanjian lama yang memberikan penjelasan bahwa akan lahir seorang raja berdasarkan nubuat para nabi, dan kisah-kisah itu diceritakan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan diselidiki oleh orang-orang Majus dan ingin diketahui dan dituntun oleh bintang di timur. Bintangnya di timur ini sesuatu yang sangat natural tetapi sekaligus sangat memerlukan pengetahuan tentang astronomi dan juga memberikan penekanan ada satu bintang yang sangat spesial, bintangnya. Mengapa? Karena selama kita bisa mengerti bahwa orang Majus ini bisa menyelidiki bintang, astronomi, mengerti susunan bintang, dan memilih atau memilah satu bintang yang berbeda dengan bintang yang lain, lalu melalui bintangnya, lalu dilekatkan kata bintangnya, ini menjadi sesuatu pertanyaan yang menarik. Bagaimana orang Majus dapat memutuskan bahwa itu bintangnya? Nah, ini bukan hanya bicara tentang epistemologinya, juga metafisika realitas adanya bintang, tetapi pemahaman ini berkaitan juga dengan iman. Mereka meyakininya, mereka menyadarinya, dan mereka menyelidikinya dengan baik dan sampai pada satu keputusan. Kita ikuti bintangnya. Jadi dari timur mereka mengikuti dan menyelidiki sampai pertanyaan itu tuntas mereka dapatkan jawabannya. Dan tentu dengan berita yang disampaikannya dan pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Majus ini dari satu persinggahan ke persinggahan lain, dari timur sampai ke Yerusalem, itu perjalanan yang panjang. Itu sebabnya bisa dimungkinkan ada perjalanan kurang lebih kurun waktu 2 tahun itu. Mereka jalan. Tentu menggemparkan. Tentu membingungkan. Tentu mengagetkan. Mengapa menggemparkan? Oh, ada raja baru. Mengapa mengagetkan? Kok bisa orang Majus ini tahu? Mengapa menakutkan? Karena mungkin orang-orang tersebut akan merasa ada sesuatu kekuatan luar biasa yang menyebabkan raja itu lahir. Sampailah berita itu kepada Raja Herodes, raja yang ada di wilayah kekuasaan Bethlehem dan sekitarnya. Dan mendengar itu, sudah rame isu itu di luaran sana, sudah menggemparkan dan mengagetkan, karena sudah waktunya diketahui banyak orang, sudah 2 tahun peristiwa kelahiran Yesus itu kurang lebih, dan Yusuf Maria ada di sana, di Bethlehem, dan sudah di rumah. Dan tidak ada yang menyangka, mungkin tetangganya, mungkin orang sekitarnya, Yusuf Maria pun tidak memproklamasikannya, menggembar-gemborkan berita kelahiran Yesus. Tetapi ketika raja itu mendengar, mereka mendapatkan pengertian dari mereka, terkejut raja itu. Ada alasan terkejutnya. Pertama, dia penguasa tapi tidak tahu ada seorang raja yang dilahirkan. Yang kedua, terkejutnya
Mungkinkah saya akan digeser oleh raja itu? Yang ketiga, bisa jadi orang-orang tersebut betul-betul memprovokasi untuk melakukan satu tindakan menggeser dia. Raja Herodes, beragam, berkecamuk orang yang terkejut di dalam berita yang begitu menggemparkan. Maka dikumpulkan semua orang, para imam ahli Taurat dikumpulkan. Ini mencari konfirmasi benar enggak ya? Raja ini memang ada, atau sudah adakah dinubuatkan sebelumnya? Dikumpulkan para imam ahli Taurat. Tentu ini adalah suatu hal yang biasa, bukan mendapatkan konfirmasi. Kalau kita mendapatkan berita yang menggemparkan, tidak cepat-cepat memang harus mengambil keputusan, walaupun itu mengagetkan. Dan ada sumber yang perlu menjadi rujukan, para ahli, para imam. Karena ini berkaitan dengan orang Yahudi, berkaitan dengan raja. Karena berkaitan dengan Yahudi, tentu merujuk kepada ahlinya, ahli Taurat. Berkaitan dengan raja, ini berkaitan dengan apa yang pernah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat di dalam ayat 5 dan ayat 6, ternyata hasil penyelidikannya memang mengatakan bahwa akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Tuhan itu. Akan hadir seorang pemimpin yang menggembalakan. Bukan pemimpin yang menguasai. Bukan pemimpin yang menggerogoti. Bukan pemimpin yang mengacau balokan. Bukan pemimpin yang merusak masa depan rakyatnya. Bukan pemimpin yang memberikan kekuasaan pada dirinya. Bukan. Ini pemimpin yang menggembalakan. Suatu istilah yang sangat luar biasa. Raja pada waktu itu punya otoritas, berkuasa, menaklukkan, menghancurkan, bahkan meremehkan, merendahkan rakyatnya di bawah kekuasaannya, dan tinggal memerintah. Ini dan itu. Tidak ada cinta kasih. Tidak ada kebenaran, keadilan dinyatakan. Yang pasti raja berotoritas, punya legalitas, punya kekuatan militer, punya kehebatan. Tapi di dalam pendidikan para ahli dan para imam itu, ternyata raja yang akan bangkit dan dilahirkan itu seorang pemimpin yang menggembalakan. Ini sesuatu hal yang berbalik, beda dengan apa yang dipikirkan oleh Raja Herodes, atau yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi, atau yang dipikirkan oleh kekaisaran pada waktu itu. Pemimpin yang menggembalakan umat Tuhan, jelas sekali, itu adalah berita Natal yang paling mengesankan. Jadi selama ini mereka, para ahli Taurat, para imam itu tidak menyelidiki dengan tepat, dengan jelas akan hadirnya seorang pemimpin yang menggembalakan. Menggembalakan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Menggembalakan itu bukan hanya memberikan rumput yang hijau dan air yang jernih, yang bersih. Menggembalakan juga berarti memberikan jaminan kehidupan, memberikan perlindungan, pertolongan, bahkan mau rela mati untuk yang digembalakannya. Ini pemimpin yang menggembalakan. Siapa pemimpin yang menggembalakan? Hanya satu, raja yang baru lahir itu. Tidak cukup sampai di sana, Raja Herodes lalu memanggil orang-orang Majus dan bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa Raja Herodes mencari konfirmasi berikutnya. Sumbernya siapa? Orang Majus. Panggil orang Majus. Kasih penjelasan. Bagaimana kok bisa kalian dapat mengerti bahwa itu raja orang Yahudi yang baru lahir, dan kalian bisa menafsir dan memprediksi, bahkan meyakini bahwa itu benar terjadi, faktual dan objektif? Bagaimana kamu bisa mengerti? Dijelaskan oleh orang Majus ini dengan detail. Tentu ini suatu hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan pengertian tentang realitas daripada alam. Kemudian setelah Raja Herodes memahaminya, di ayat 8 dikatakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi, selidiki dengan seksama hal mengenai anak itu, segera ketika kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah. Ikut-ikutan menyembah, padahal hatinya ingin membunuh Yesus.
Kadang kita lihat ada orang yang sudah tahu kebenaran, sudah mengerti apa yang diajarkan, sudah paham apa yang disampaikan, bahkan sudah menyelidiki secara objektif, sudah mengetahui secara ilmu pengetahuan, sudah mengerti secara metafisis, sudah meyakini apa yang dinyatakan itu benar, tetapi hati orang siapa yang tahu? Herodes langsung memerintahkan orang-orang Majus. Oke, sekarang saya izinkan selidiki, datang ke Bethlehem, temukan, kasih tahu kabarnya, nanti saya datang juga untuk menyembah. Ada tipuan, kadang-kadang persetujuan belum tentu orang itu adalah orang beriman. Kita setuju Kristus Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang. Tapi benarkah kita mengimani dan sujud menyembah? Apakah benar Raja Herodes itu datang untuk menyembah? Jawabannya tidak. Karena nanti di ayat-ayat selanjutnya, Raja Herodes mengambil suatu keputusan yang sangat mengerikan, membunuh bayi dan anak-anak di bawah umur 2 tahun. Ini dampak daripada ketakutan dia. Karena hasil penyelidikannya memang benar. Dia adalah raja yang dilahirkan. Orang Majus terus berangkat jalan dengan penuh sukacita. Datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, bukan penuh dengan ketakutan, kegentaran, kegelisahan, keraguan, tapi penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, di hari Natal ini, merayakan Natal, apakah penuh dengan sukacita datang untuk menyembah Tuhan Yesus, Raja yang menggembalakan kita? Atau kita tidak penuh sukacita? Raja orang Yahudi ini, Raja semesta alam, pemimpin yang menggembalakan. Orang-orang Majus datang melihat bintang itu dan bersukacita, dan bintang itu berhenti di satu rumah. Dan ternyata di sanalah Yesus Kristus, Raja semesta alam yang inkarnasi, sekaligus juga adalah Raja orang Yahudi, pemimpin dari umatnya yang menggembalakan umatnya. Mereka datang, rombongan orang Majus ini datang dengan penuh kemegahan. Dan datang bukan menyembah Maria, bukan menyembah Yusuf, bukan. Datang menyembah Yesus Tuhan, Raja semesta alam. Ini hal yang penting. Jadi di hari Natal ini, yang menjadi fokus penyembahan bukan Maria, bukan Yusuf, bukan pohon terang, bukan Santa Claus, bukan siapa-siapa, tetapi Yesus Kristus. Itu makna hari Natal. Itu makna yang dinyatakan di dalam Injil ini. Mereka datang menyembah Yesus dan wujudnya apa? Wujudnya adalah memberikan emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemegahan. Kemenyan, keagungan. Dan mur, ketulusan, kebaikan, kesempurnaan. Ini bisa saja dialegorikan, orang mengatakan emas itu berkaitan dengan raja, kemenyan itu berkaitan dengan imam, mur berkaitan dengan raja. Namun saya memberikan suatu hal yang berbeda. Ini untuk menunjukkan bahwa memang mereka menyembah raja. Sudah biasa menyembah raja, wujudnya mesti ada yang dipersembahkan. Dan yang dipersembahkan jelas yang bernilai, yang berharga, yang tidak remeh-temeh. Emas, kemenyan, mur, 3 benda ini bukan apa-apa sebenarnya. Tapi 3 benda ini mewakili betapa terhormatnya seorang raja mendapatkan itu. Kita tidak mengalegorikan ini segera dengan sebutan emas untuk raja, kemenyan untuk imam, dan mur untuk raja, untuk nabi, begitu tidak. Tetapi kita hanya menggarisbawahi satu pernyataan, mereka membuka tempat harta bendanya. Dan umumnya fragmen drama Natal ini sangat jauh berbeda dengan konteks saat itu. Pada saat orang Majus itu datang menyembah Yesus, Yesus sudah kurang lebih umurnya 2 tahun. Dan di rumah, bukan di kandang domba lagi. Dan bukan 3 orang Majusnya. Oh, 1 orang Majus membawa emas, 1 orang Majus membawa kemenyan, 1 orang Majus membawa mur. Itu keliru. Karena seluruh rombongan itu membawa 3 benda itu untuk dipersembahkan.
sebagai wujud penyembahan kepada Tuhan. Siapa? Raja semesta alam, pemimpin yang menggembalakan. Dan orang-orang Majus itu mendapatkan mimpi, tidak kembali melaporkan kepada Herodes, tapi pulang ke negerinya, ke jalan lain, dan tentunya mereka bersuka cita memberitakan itu, mengabarkan itu, menyampaikan itu kepada orang banyak sepanjang perjalanan mereka. Itulah berita Natal. Berita Natal adalah berita bagaimana kita pada saat ini dengan penuh keberanian menyatakan menyembah Yesus Kristus Tuhan, Raja, pemimpin yang menggembalakan. Tidak ada yang disembah lain. Tidak adalah raja lain yang patut disembah kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan kita penuh sukacita menikmati Natal dan memproklamasikannya seperti orang Majus. Orang Majus tidak perlu lagi kulonwon, mau minta perlindungan, minta permisi, atau memberitahu kepada Raja Herodes yang jelas raja itu menipu dan mau membunuh anak itu. Orang Majus tidak lagi permisi atau bertanya kepada para ahli Taurat dan para imam, tidak. Orang Majus langsung kembali ke tempatnya, ke tempat asalnya, untuk menyatakan dan memproklamasikan. Inilah pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara di hari Natal ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus Kristus dan mewujudkannya dengan memberi yang terbaik baginya? Kita tidak punya emas, kemenyan, dan mur seperti orang-orang Majus, tetapi kita bisa berbagi kasih dengan sesama kita dengan memproklamasikan, mengajarkan bahwa Yesus Raja semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini perenungan berita Natal. Berkati sertai setiap penyataan yang hamba-Mu sampaikan. Kalau ada yang kurang tepat, kurang baik, Kau hapuskan dari ingatan. Dan kalau ada yang benar, yang benar-benar merefleksikan itu, Engkau tanamkan dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.